biaya yang Bapak Ibu nanti akan keluarkan juga semakin besar. Jadi saya mohon izin untuk semua mengaktifkan videonya, video on, dan voice-nya mohon untuk di-mute. Ya, mudah-mudahan kita tidak lama, itu kurang lebih 30 menit barangkali, saya akan memberikan penjelasan singkat atau briefly explanation terkait dengan PBM kita di mata kuliah manajemen strategik sampai dengan UTS, ya, paruh pertama. Jadi mohon izin Pak Karnadi, Ibu Dian, kemudian siapa ini Pak Genta untuk mengaktifkan, ya. Baik, Pak Ahmad, bisa kita mulai, Pak? Mohon konfirmasi. Siapa? Bisa, Pak. Ya, baik ya Pak ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa dapat informasi dari Bapak-bapak sekalian. Mohon izin nanti dibantu foto ya Pak yang hadir begitu buat laporan aja ke Pak Yogi. Sebetulnya Pak Yogi ada di host hari ini. Ya, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akram nabil iman wa azana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Amhaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Rasa-rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan saat ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga detik ini Allah masih menakdirkan kesehatan kepada kita. Saya rasa Bapak-bapak juga mengikuti grafik peningkatan yang terpapar COVID-19. Hari ini Jabar masih di atas 500 dan Bandung sudah masuk zona merah, begitu ya. Jadi kita terus syukuri nikmat sehat ini. Ya, kemudian kita juga bersyukur kita diberikan kesempatan, ya, kemudian kemampuan untuk bisa hadir pada sesi pertama mata kuliah manajemen strategik secara virtual atau daring. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kali pertama kita kuliah di mata kuliah manajemen strategik. Jadi di semester ini mungkin seperti beberapa semester sebelumnya, saya masih dipercaya untuk membina mata kuliah manajemen strategik dengan tim teaching adalah Profesor Dr. Haji Sutarman. Nah, Prof. Sutarman ini Bapak Ibu mungkin tahu, beliau adalah Rektor Universitas Majalengka, beliau mantan dekan di Fakultas Teknik Universitas Pasundan, begitu. Kemudian sudah ada beberapa komitmen, saya masuk di paruh pertama, sedangkan Prof. Sutarman nanti di paruh kedua setelah UTS sampai kuliah terakhir menjelang UAS. Terkait dengan itu semua, maka nanti terkait misalnya dengan penilaian Bapak Ibu bahwa pembina mata kuliah ini adalah Prof. Sutarman. Bapak Ibu kemarin juga hadir di mata kuliah manajemen pemasaran, itu tim teachingnya dengan Prof. Yani. Nah, terkait dengan nilai, itu juga nanti pembinanya adalah Prof. Yani. Jadi kalau dilibatkan dalam penghitungan nilai, saya akan bantu, tapi biasanya ini nanti sudah dikeluarkan nilai mutu atau nilai akhir berdasarkan DKNA itu oleh pembina. Jadi untuk mata kuliah ini, mata kuliah manajemen strategik, pembinanya adalah Profesor Dr. Haji Sutarman. Baik, Bapak Ibu, jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya saudara-saudara sudah bisa hadir melanjutkan perkuliahan. Memang pada kondisi seperti ini mungkin sampai semester genap tahun depan kita masih melakukan daring. Kalau dari Unpas sendiri sudah ada pemberitahuan dari Wakil Rektor 1, kebetulan teman kami di Fakultas Ekonomi Bisnis, Prof. Jaja, sudah menyampaikan sampai akhir semester genap. Beberapa waktu lalu saya panitia UNAR PP
untuk kepala sekolah. Jadi kita ada bagaimana leadership untuk kepala sekolah. Hadir pada saat itu adalah salah satu pembicaranya Profesor Dr. Poppy Rufaidah. Beliau adalah atase pendidikan kita di KBRI Republik Indonesia di Amerika, di Washington DC. Informasi dari Bu Poppy bahwa di Amerika sendiri sampai 2022, Bapak Ibu. Jadi daring ini masih 2 tahun yang akan datang. Itu sudah informasi resmi dari Kementerian Pendidikan di sana. Jadi kalau kita sendiri di Unpas, terutama ini sampai akhir semester genap begitu di bulan Juli, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada sesi pertama ini. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Pak Kaprodi MTI, Pak Dr. Yogi Yogaswara yang telah memfasilitasi dan hari ini berkenan beliau turun langsung untuk menjadi host. Ya, jadi ini cuma mengandalkan Pak Cepi dengan Pak Yogi begitu ya. Jadi ucapan terima kasih. Jazakallahu khair. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi pada pertemuan kali ini saya tidak akan langsung masuk materi. Ya, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan bagaimana PBM kita sampai akhir perkuliahan terakhir menjelang UTS. Ya, saya juga belum mengucapkan greetings dan welcoming di grup WA karena memang tadi baru 5 orang yang bergabung. Jadi mungkin setelah pertemuan sesi kali ini, kemudian nanti saya akan juga posting beberapa aturan PBM sampai dengan kuliah terakhir menjelang UTS. Demikian. Saya rasa Bapak Ibu masih ingat dengan saya, kita pernah kuliah di manajemen pemasaran, paruh pertama, baru 2 kali kalau tidak salah kuliah, kemudian kondisinya seperti itu. Kemudian ya hari-hari saya memposting video, saya tidak menggunakan Zoom semata-mata karena biayanya pasti besar. Bapak Ibu dibombardir dengan Zoom, semakin sulit remote country atau semakin sulit Bapak Ibu memperoleh sinyal yang baik dari internet, maka kuotanya juga semakin banyak tersedot. Jadi saat itu saya memutuskan untuk syuting video presentasi saya, kemudian saya edit menggunakan aplikasi UBS, kemudian saya posting ke Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu nggak mengerti, mungkin masih bisa ulang lagi dan seterusnya. Itu sampai akhir perkuliahan di semester kemarin. Ya, jadi kali ini saya membina mata kuliah manajemen strategik. Bapak Ibu sekalian, manajemen strategik ini adalah mata kuliah prasyarat Bapak Ibu di semester 3 di MTI. Artinya adalah setelah mata kuliah manajemen fungsional itu sudah diselesaikan, baru mahasiswa bisa mengambil mengontrak mata kuliah manajemen strategik. Kurang lebih seperti itu. Jadi manajemen strategik ini bermuara pada pengambilan keputusan apakah sebuah perusahaan akan melanjutkan usahanya saat ini, apakah perusahaan akan mengekspansi usahanya saat ini, ataukah perusahaan dihadapkan pada masa likuidasi harus menutup usahanya. Ya, apabila perusahaan itu memiliki unit bisnis strategik yang majemuk itu artinya memiliki lebih dari satu usaha, mungkin strateginya adalah strategi kompilasi, jadi tidak semua strategi mengikuti strategi utama. Tapi kalau kita asumsikan sebuah perusahaan itu memiliki satu single business firm atau satu usaha, maka keputusannya tadi apakah dilanjutkan, apakah bisa diekspansi di masa akan datang, melakukan aliansi strategi dengan yang lain. Kemudian apakah perusahaan itu menghadapi masa likuidasi ya atau pensiutan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah esensi dari mata kuliah manajemen strategik. Jadi yang kedua muaranya adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah segala sesuatu yang memungkinkan sebuah organisasi memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan keuntungan rata-rata perusahaan lain dalam satu industri. Nah, untuk bisa melakukan itu, Bapak Ibu, kita harus paham dulu mengenai manajemen fungsional. Yang kemarin semester lalu sudah dibahas, ada manajemen operasional, atau dulu kita mengenal istilah manajemen produksi,
kemudian ada manajemen pemasaran, ya kalau mungkin tidak lengkap ya ada manajemen keuangan, manajemen SDM ada dengan Pak Reza kalau nggak salah, dan seterusnya. Nah sekarang Bapak Ibu pada posisi untuk mengambil keputusan, apabila kita menjalankan memutar roda bisnis, apakah bisnis itu bisa dipertahankan dan seterusnya, stabilitas dan lain sebagainya. Itu kurang lebih esensi daripada mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini sesuai dengan amanat dari kurikulum 2013, mungkin yang paling akhir, itu mungkin saya nggak tahu apakah di Prodi sudah diupdate RPS-nya ke 2017 dan seterusnya, bahwa mata kuliah ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi presentasi kelompok mahasiswa. Jadi kalau di manajemen pemasaran, saya one way traffic communication, karena memang tahapannya memberikan dasar-dasar kepada Bapak Ibu mengenai manajemen pemasaran. Jadi saya mengajar Bapak Ibu mengikuti materi dari saya. Namun di manajemen strategik ini sudah tidak seperti itu. Jadi nanti kita akan bagi kelompok, setiap kelompok akan presentasi begitu. Jadi kita ada 7 sesi perkuliahan. Di awal saya akan ini mau menyampaikan prolog, PBM, kemudian ada 5 sesi di mana Bapak Ibu nanti diminta untuk mengunggah video pribadinya, video individunya terkait dengan materi yang sudah disepakati dari satu kelompok. Gitu ya. Nah, kemudian di akhir perkuliahan nanti saya akan memberikan review dari kelompok 1 sampai kelompok 5, setelah itu kita akan UTS. Jadi saya juga kemarin ada rapat persiapan untuk semester ganjil. Pak Yogi kalau tidak salah pernah mention di situ bahwa ada rasio 4:3 atau 3:4, bahkan disarankan misalnya kalau dosen bisa menggunakan 7 kali sesi perkuliahan itu menggunakan Zoom. Ya, mungkin ini pertimbangannya di pasca ya Pak ya. Namun demikian saya mungkin saya mempertimbangkan dari sisi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita harus Zoom 7 kali, mungkin biayanya nanti akan lebih besar. Ya, jadi kalau di S1 kami dibatasi Pak, 14 kali pertemuan hanya boleh 2 kali menggunakan platform Zoom. Gitu. Selebihnya karena biaya cukup besar bagi mahasiswa S1, ya kondisinya seperti ini. Baik, saya mohon izin Bapak Ibu sekarang saya akan share screen. Ya. Tampak mungkin Bapak Ibu sekalian. Nanti screen ini nanti PPT ini akan saya share baik di WA group ya, ataupun tadi saya sudah mengunggah di UBL. Di UBL saya sudah unggah ini ya. Jadi ini adalah mata kuliahnya manajemen strategik begitu. Kalau dulu adalah mata kuliahnya manajemen strategik perusahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini saya rasa resume saya. Namun demikian fokusnya bukan di saya, tapi fokusnya di Bapak dan Ibu sekalian. Jadi begini Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa setiap mahasiswa ini mohon izin ini belum diedit karena kemarin saya tidak tahu, saya lupa ini mengedit. Saya tidak tahu berapa jumlah mahasiswa. Nah, 2 hari lalu saya coba kontak Pak Yogi, ternyata ada 14. Nah, jadi setiap kelompok, setiap mahasiswa harus membentuk kelompoknya sendiri yang berisi 3 orang, Bapak Ibu. Ini 14 orang, kita bagi dengan 5 sesi. Jadi ada 4 kelompok yang anggotanya 3 orang, ada 1 kelompok yang anggotanya 2 orang. Ya, jadi membentuk kelompoknya sendiri. Setiap anggota kelompok harus mempresentasikan ya materi sesuai dengan yang disampaikan. Begitu. Jadi jumlah PPT-nya. Nah, untuk PPT sendiri ini Bapak Ibu tidak harus buat ya. Jadi kita akan menggunakan PPT yang sudah disiapkan dari buku Manajemen Strategik Keunggulan Kompetitif dari Mudrajat Kuncoro, dosen UGM, dan Erlangga sebagai penerbitnya ini sudah membuatkan PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membuat PPT baru
karena PPT-nya sudah ada, tinggal jumlah PowerPoint-nya misalnya ada 21 slide dibagi 3 orang, jadi satu orang presentasi cukup 7 slide. Ya, menggunakan buku manajemen strategik dari Mudrajat Kuncoro. Ini sesuai dengan kesepakatan dari kelompok. Jadi sekali lagi bukan satu orang mewakili presentasi satu kelompok, tetapi setiap orang, setiap anggota yang harus presentasi. Ya, tidak digabungkan ke video tersebut. Tapi setiap anggota harus mengunggah sendiri. Misalnya link YouTube-nya yang saya sarankan adalah unlisted, jadi tidak perlu diketahui orang lain. Kemudian dimunculkan di assignment di UBL. Jadi mohon maaf, ini nanti akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian. PPT ini nanti sudah saya revisi, jadi 3 orang. Ya, baik, ini bukunya Bapak Ibu. Nah, terkait buku, saya belum pernah dapat e-booknya, jadi memang mungkin harus untuk bisa menjelaskan, misalnya tadi 7 slide yang diamanatkan dari kelompok, harus baca materinya. Kalau hari-hari saya menggunakan buku Wieland dan Hanger. Ini bukunya jauh lebih tebal, begitu dalam edisi bahasa Indonesianya belum ada ternya. Saya mengajar ini di kelas internasional. FEB Unpas sudah 3 tahun ini memiliki international class. Nah, ini menggunakan Strategic Management and Business Policy dari Wieland dan Hanger. Ya, bersama dengan Profesor Dr. Azhar Afandi, Ketua Dr. Ilmu Manajemen Kaprodi DIM Unpas. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi di mata kuliah manajemen strategik di MTI, ini Prof. Sutarman mengarahkan saya untuk menggunakan buku dari Mudrajat Kuncoro. Nah, kalau ya relatif mudah didapat di Palasari, ya cuma ya kondisinya seperti ini. Saya kembalikan pada Bapak Ibu, apakah akan beli secara online atau mau datang ke Palasari, ya mungkin harus hati-hati menjaga jarak dan karena banyak kerumunan orang juga di sana. Kemarin 2 hari lalu saya ke sana beli beberapa Al-Quran, saya mau sumbangkan, waduh banyak sekali orang di sana begitu. Jadi akhirnya ya beli yang di luar-luar aja. Dan infonya Bapak Ibu, jadi nanti ini slide-nya akan saya berikan pada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu presentasi, tadi saya ulangi menggunakan PPT dari Mudrajat Kuncoro. Nah, pada saat Bapak Ibu mau presentasi, itu Bapak Ibu boleh memperkaya, mengelaborasi materi, misalnya tadi dari buku Wieland dan Hanger, atau buku yang lama itu ada William F. Gluck dan Lawrence R. Jau. William F. Gluck dan Lawrence R. Jau. Jadi kalau mau menambah materi bisa. Ini barangkali Bapak Ibu mengenai referensi bukunya. Kemudian setiap anggota kelompok secara individu, ini untuk menentukan kehadiran, harus membuat video presentasi paling lama durasinya 10 menit Bapak Ibu. Kalau kurang lebih baik begitu ya. Dan diusahakan untuk tidak baca materinya, ya presentasi saja biasa. Ya, mahasiswa hanya dapat menggunakan slide PPT yang diberikan oleh dosen. Jadi di sini Pak Sutarman, Prof. Sutarman sudah memberikan PPT kepada kita. Jadi tidak perlu membuat PPT baru. Tidak diperkenankan buat sendiri, ditambah atau dikurangi. Slide-nya itu aja, background-nya itu aja lah, nggak usah dirubah-rubah. Itu barangkali Bapak Ibu. Kemudian video tersebut diupload ke YouTube. Ya, tadi saya sampaikan disarankan unlisted, kemudian mengirimkan link video masing-masing anggota di aplikasi assignment UBL. Ya, kalau awal-awal kita mungkin ingat Bapak Ibu ya, itu kita menggunakan Edmodo. Ya, kemudian ada rubah lagi dan sekarang kita menggunakan UBL. Jadi memang aplikasinya beda-beda. Saya ngajar di S1 menggunakan web e-learning Unpas. Jadi FEB punya sendiri web e-learning dan seterusnya. Jadi jujur saja saya masih coba-coba belajar lagi menggunakan UBL. Tapi ada kemungkinan semua fakultas, 7 fakultas di Universitas Pasundan nanti harus menggunakan UBL. Kurang lebih seperti ini. Jadi mengunggah link YouTube-nya baik di aplikasi UBL dan grup WA kelas. Ya, jadi di grup WA kelas juga harus dimunculkan. Jadi kurang lebih seperti ini barangkali ya, ada slide-nya, kemudian ada muncul video Bapak dan Ibu sekalian.
Kurang lebih seperti itu. Kelompok yang akan presentasi ini ditentukan oleh dosen. Jadi saya akan memasukkan 5 kelompok tadi ke WIS, ke kocokan. Saya masukkan namanya, kertasnya ke straw, ke sedotan, kemudian saya potong begitu, kemudian nanti kocok. Nah, siapa yang akan muncul, yang akan presentasi minggu depan, akan saya sampaikan hari Sabtu juga. Jadi ada punya waktu kurang lebih 6 hari untuk mempersiapkan presentasi, video presentasinya. Setiap anggota kelompok yang mendapatkan tugas presentasi executive summary harus memposting tadi linknya di WA grup kelas. Ini pengulangan tadi. Setelah semua mahasiswa menyaksikan video presentasi, maka mahasiswa harus mengerjakan tugas individu. Untuk itu, maka Bapak Ibu bisa lihat di UBL mengenai ada PowerPoint mengenai tugas. Tugasnya itu diberikan waktu 24 jam, hari Minggu pukul 1 harus masuk, harus disubmit. Lebih dari itu maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi ada waktu 1 jam kurang lebih. Ini barangkali Bapak Ibu terkait dengan PBM kita. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada 7 sesi perkuliahan yang saya ampu sebelum UTS. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya menjelaskannya agak cepat ya, semata-mata agar tidak besar biayanya. Jadi yang pertemuan hari ini saya akan sampaikan prolog dan SAP, RPS-nya Bapak Ibu sekalian. Ini tadi saya sampaikan, kemudian minggu depan itu sudah ada kelompok 1 yang akan presentasi pengantar ekonomi strategik dan strategi dalam proses manajemen strategik. Jadi di buku manajemen strategik Mudrajat Kuncoro itu memang jumlah halaman setiap chapternya itu tidak sama. Artinya kan bebannya tidak sama. Nah, oleh karenanya yang sedikit ya, jadi pengantar ekonomi strategik itu bab 1 Bapak Ibu. Sedangkan bab 2-nya strategi dalam proses manajemen strategi. Karena jumlah halamannya sedikit, maka kelompok 1 itu akan presentasi 2 chapter. Karena memang materinya sedikit. Ya, nanti kan dibagi dengan 3 orang. Beda dengan yang kelompok kedua, lingkungan eksternal perusahaan. Ya, ini materinya banyak. Jadi hanya 1 chapter, lingkungan internal hanya 1 chapter. Kemudian kelompok 4 merumuskan visi dan misi itu digabung dengan chapter formulasi dan safari strategi karena memang cuma sedikit. Ya, nanti saya sudah hitung jumlah slide-nya ini kurang lebih sama. Sampai dengan materi kelompok 5 yaitu strategi bersaing. Ya, strategi bersaing ini di level unit bisnis. Karena kita ingat bahwa strategi itu tidak bisa lepas dari ARAS. Bapak Ibu mengenal istilah top management, middle, range management, dan lower management. Jadi dalam penetapan strategi itu akan berbeda strategi bersaing di level unit bisnis di middle dengan di level top management. Nah, nanti untuk yang top manajemennya strategi pada strategi generik itu materi pertama dengan Prof. Sutarman. Kemudian itu setelah sesi ke-6, kemudian yang ke-7 saya akan mereview kembali materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Mungkin sifatnya hanyalah menambahkan karena saya tidak mungkin mengulang materi dalam waktu yang singkat. Jadi saya akan tambahkan mungkin ada yang kurang-kurangnya, ada penjelasan yang kurang pas dari beberapa anggota kelompok nanti akan saya coba sampaikan kembali. Setelah itu kita ujian tengah semester. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini belum ada namanya, mungkin setelah perkuliahan hari ini kita akan buat list di WA kelompok 1 siapa aja, silahkan Bapak Ibu akan bergabung dengan siapa yang kira-kira nyambung begitu enak menurut Bapak Ibu, silahkan saja. Kemudian nanti ada 4 kelompok yang anggotanya 3 orang, 1 kelompok yang 2 orang karena jumlahnya 14 peserta. Saya nggak tahu kalau ada yang PKRS begitu ya. Nanti saya tunggu 1 hari ya Bapak Ibu sampai besok karena saya harus masukkan namanya ke kocokan, kemudian saya keluarkan namanya siapa 1 begitu karena agar Bapak Ibu punya waktu yang cukup untuk menyiapkan video presentasi. Nah, selanjutnya ini adalah contohnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, ini ada penerbit Erlangga. Jadi slide-nya sudah ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus buat lagi gitu, tinggal menjelaskan saja. Jadi misalnya yang pertama menjelaskan ini outline ya, manfaat belajar strategi dan seterusnya. Kemudian dikaitkan dengan strategi itu dan seterusnya. Nanti
bukan baca running text ya Bapak Ibu, tapi harus menjelaskan. Maksudnya poin pertama strategi berkaitan dengan keputusan besar dan lain sebagainya, itu maksudnya apa? Bagaimana dia menciptakan keunggulan kompetitif. Ya kalau berarti Bapak Ibu harus menjelaskan apa itu keunggulan kompetitif. Teorinya siapa? Ini teori Adam Smith ya. Sesuatu yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan keuntungan rata-rata dalam satu industri. Kurang lebih seperti itu. Sesuatu itu bisa macam-macam. Saya pernah sampaikan di manajemen pemasaran, ya jujur saja kita beli Polytron karena murahnya. Berarti kita bicara harga yang lebih murah. Itu adalah overall cost leadership misalnya. Jujur saja kita membeli Sony karena kualitasnya misalnya. Ibu-ibu beli sabun Gift dan Pretty bisa jadi karena murahnya. Tapi kalau kita mau bicara kualitas, kita bicara Dove, harganya premium di pasar karena kualitasnya. Itu adalah disebut dengan strategi diferensiasi. Orang bisa membedakan dengan yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan poin pertama itu maksudnya apa. Yang kedua, strategi sangat penting dalam kesuksesan sebuah organisasi karena dialah yang akan mengarahkan ya semua elemen yang dalam organisasi untuk bergerak mencapai strategi tadi dan seterusnya. Jadi harus ada penjelasan. Ini barangkali Bapak Ibu ini saya ambil ini yang bab 1, jadi materinya sudah ada. Kalau dilihat dari materinya cukup banyak begitu ya. Ini gabung chapter yang kedua, assessment strategi. Jadi kurang lebih di scanning, Bapak Ibu sudah pembuatan analisis SWOT, SWOT analisis untuk di kantor begitu atau menjalankan usaha. Ya, jadi tahapannya adalah kita menganalisis seberapa besar peluang dibandingkan ancamannya. Kalau peluangnya lebih besar daripada ancaman, itu bisnis ideal. Kalau ancaman lebih besar daripada peluangnya, itu bisnis memaksakan diri untuk masuk bukan jalan keluar yang terbaik. Kalau peluang dan ancamannya kurang lebih proporsional, gimana? Maka strateginya adalah strategi yang beralasan, harus didukung dengan asumsi. Peluang akan jadi peluang kalau kita punya kemampuan. Jadi harus dibandingkan dengan kekuatan kelemahan. Saya rasa nanti kelompok yang kedua, ketiga akan mencoba membuat analisis ini di rating, kemudian dibobot sampai titiknya di mana. Nah, dari 4 kuadran itu nanti ada peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan, posisi perusahaan ada di mana. Nah, jadi strategi itu tidak bisa tutup mata mengambil strategi, tapi harus didasarkan pada asumsi. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Yang pertama, yang kedua adalah mengambil keputusan, mengambil strategi. Yang strategi bersaing nanti dengan saya, tetapi nanti yang strategi untuk generik itu mulai materinya Prof. Sutarman. Yang ketiga, implementasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Kurang lebih ada 4 tahap itu. Memang Bapak Ibu mata kuliah ini sebetulnya paling bermanfaat bagi mereka yang sudah ada di aras paling tinggi dalam sebuah organisasi. Ya, jadi mungkin sering dengar kalau di perusahaan pimpinan ikutan pelatihannya strategic planning dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan mata kuliah ini nanti bisa diingat oleh Bapak Ibu ketika sudah ada di tingkatan yang berbeda, sudah lebih tinggi. Nah, ini mungkin lebih bermanfaat. Jadi ini mungkin jadi banyak sekali slide-nya, nanti tinggal ngobrol dengan 2 rekan yang lain dari satu kelompok, siapa yang akan presentasi pertama, siapa yang akan presentasi kedua, dan seterusnya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi perkuliahan kita, jadi blended system, ya, jadi nggak hanya Zoom terus begitu ya. Bapak Ibu juga dalam tanda petik harus dipaksa untuk baca gitu. Jadi harus baca kemudian presentasi gitu ya. Jadi presentasi nggak baca ya Bapak Ibu. Nanti kalau baca ya nilainya nilai baca gitu. Hanya running text, baca slide saja sudah selesai ya. Ya saya nggak ada alasan bagi saya untuk memberikan nilai besar. Beda kalau Bapak Ibu paham, mengerti dulu, paham, kemudian baru presentasi. Ya, nah itu baru mungkin nilainya akan jauh lebih besar. Nah ini barangkali materi perkuliahan kita untuk sampai dengan UTS. Kalau setahu saya, berapa kali ngajar mata kuliah manajemen strategik dengan Prof. Sutarman, kurang lagi dengan Prof. Sutarman nanti juga akan dibagi lagi kelompok, tapi materinya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Itu barangkali, jadi setiap tadi yang saya sampaikan di perkuliahan pertama, Bapak
Bapak Ibu bisa lihat di UBL itu saya memunculkan materi perkuliahan untuk hari ini. Jadi tadi ada prolog mengenai manajemen strategi begitu. Setelah dibaca kemudian ada tugas Bapak Ibu. Nah, ini harus dikerjakan besok jam 1 paling akhir sesuai dengan batas waktu Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Tugasnya ditulis tangan Bapak Ibu. Jadi tidak diketik, ya, ditulis tangan, difoto, ya poin-poinnya aja jawabannya. Difoto kemudian baru diunggah ke UBL. Begitu di kolom atau apa namanya box assignment. Itu barangkali mudah-mudahan saya tidak ada yang terlewat begitu ya. Pak, mau nanya Pak. Sementara itu ya. Saya tutup aja ya slide-nya. Stop share. Iya. Mangga dengan Pak Rizano Pak, Ahmad Pak. Ahmad Rizano Pak Pak. Ahmad ya. Ya. Ya, Pak, ya. nanti kalau yang buku, kan ada Bapak bilang ada buku satu lagi William ya. Boleh pakai William F. Gluck dan Lawrence R. Jauh. Namun Bisa demikian Pak, buku itu memang sebentar saya jelaskan. Jadi buku itu buku lama Pak, tapi hampir semua penggiat bisnis dan akademisi ini menggunakan buku itu. Nah, namun demikian, buku itu memang pola pikirnya masih pola pikir lama. Jadi misalnya begini Pak, kalau kita ingin melakukan analisis strategi, kita nyiapkan dulu visi misi. Kurang lebih seperti itu. Baru kita menganalisis SWOT. Nah, dalam kondisi kekinian, teori itu sudah gugur. Jadi lebih baik kita helikopter view, naik dulu ke atas, kita lihat profil peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan, baru kita menentukan visi. Begitu kan Pak? Nah, kita mau kemana? Kondisi kita seperti ini. Jadi tidak wishful thinking, tidak sia-sia. Kadang-kala visi misi ditetapkan di awal, tapi tidak relevan dengan kondisi lingkungan. Nah, Bapak boleh menggunakan buku itu, tapi pola pikirnya saja. Jadi harusnya SWOT-nya dulu selesai, baru visi misi. Karena di buku-buku baru dari Willen Hanger dan Hanger, ini bukunya, maaf, ini kayaknya ada e-booknya Pak. Ya, jadi mungkin buku-buku ini Bapak Ibu bisa peroleh lebih murah yang fotokopian Bapak Ibu. Ini di Taman Sari agak atas mau dekat ke Baltos, nanti itu ada fotokopian dekat KCP Bank BRI kalau nggak salah, sebelah kanannya. Nah, itu kurang lebih mungkin 100 ribuan ya, tapi kalau kita beli di Alvira ya yang di misalnya di Dago itu bisa kena 400 500-an. Jadi ini buku-buku yang bisa digunakan. Kalau saya di S1 ngajar pakai ini. Tapi tadi disampaikan Prof Sutarman kita menggunakan buku Mudrajat Kuncoro. Mungkin Pak Ahmad saya coba cari ya di belakang saya buku dari William F. Gluck dan Lawrence R. Jauh. Sebentar, Pak. Baca nggak ya sebanyak itu buku? Iya, saya tadi tidak siapkan. Ini bukunya, Pak. Agak ini ya. Manajemen strategik dan kebijakan perusahaan. Ini nama mata kuliahnya dulu ini, Pak. Namun demikian, isinya ini sangat mudah untuk dipahami dan kita lebih strategis dalam berpikir. Hanya saja memang tahapannya sudah nggak bisa menggunakan buku ini. Jadi analisis SWOT dulu, kemudian baru visi dan misi. Kurang lebih begitu. Kalau yang lain ada Pak Ahmad, ada dari kalau nggak salah Agustinus Riwahyudi, manajemen strategik. Ya. Kemudian yang lain saya rasa. Kalau itu ada saya lihat Pak di Toga Mas, ada yang mana saya lihat tuh Agustinus itu. Iya, Agustinus Riwahyudi, warnanya agak kuning gitu ya, kuning muda, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sekali lagi saya sampaikan bisa digunakan untuk Bapak Ibu meningkatkan wawasan untuk lebih paham begitu, tapi dalam presentasi mohon izin kita menggunakan Mudrajat Kuncoro, slide-nya juga dari slide Mudrajat Kuncoro. Ya, jadi dalam penjelasan boleh saja
misalnya ditambahkan menurut William Hanger seperti ini, menurut William F. Gluck seperti ini, nah boleh, mangga silahkan, bisa dieksplorasi. Itu barangkali Pak Ahmad. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Pak Ahmad. Bapak Ibu yang lain ada yang mau Iya, Pak. ditanyakan, dikonfirmasi? Mohon mangga Pak Dendi. Iya. Ya, yang berkaitan dengan ini Pak, masalah teknis presentasi, kan kita memang harus memahami dulu untuk menjelaskan slide yang akan kita bawakan. Nah, nanti teknis ketika presentasinya apakah kita secara di dalam video itu kitanya tampil nggak Pak? Atau mungkin hanya slide-nya yang tampil? Ya. Harus tampil Pak. Tadi saya sampaikan tampil, harus tampil. Jadi ada, ya. Saya rasa banyak kayak aplikasi. Kalau Bapak mau lebih bagus pakai UBS misalnya, OBS itu lebih baik. Tapi saya rasa banyak Pak yang mudah-mudah itu seperti itu banyak. Saya rasa di Zoom juga ada gitu. Nanti tinggal direkam, kemudian nanti tinggal ditampilkan. Ya, jadi bukan hanya slide PowerPoint-nya, begitu nggak kelihatan siapa yang presentasi, baca apa enggak. Jadi minimal ada kelihatan videonya Bapak sedang presentasi. Ya, jadi ini karena presentasi. Ya. Seperti Pak Yudi dulu Pak ya, seperti yang Bapak dulu pernah videokan itu. Iya. Iya. Nah, kurang lebih begitu Pak. Iya. Mohon mangga. Atau mungkin kalau kita presentasi Pak, di belakang ada background slide kita gitu Pak, dengan layar. Boleh. Yang besarnya. Ya, boleh jadi kan Pak. Kita ada monitor besar nih di kantor, kita manfaatkan untuk presentasi gitu Pak. Iya, boleh. Langsung direkam pakai kamera Bapak, terus nanti tinggal diedit gitu, kemudian nanti dimunculkan di video, mangga silakan. Ya, mangga Pak. Mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit ya, Bapak Ibu. Jadi biar tidak terlalu besar juga. Nanti kalau masih nggak paham bisa diulangi lagi materinya. Saya rasa ini yang paling efektif Bapak Ibu. Kami sudah banyak ngobrol dengan teman-teman dosen, mulai dari Maret kemarin sampai sekarang. Yang paling efektif juga dari sisi mahasiswa adalah membuat video presentasi. Ya, jadi kalau kemarin, mohon maaf kemarin kayak pemasaran itu karena mahasiswa baru dapat dasar-dasar pemasaran, jadi nggak bisa dibuat diskusi. Jadi kami yang harus mengajar. Jadi dosen-dosen dituntut untuk membuat video presentasi. Sudah berapa kali ini ada pelatihan mengenai menggunakan aplikasi ini. Begitu. Jadi kalau pakai Zoom kemarin itu setengah jam aja yang dari Majalengka itu bisa habis 20.000 Pak. Ya semakin kualitas koneksinya jelek, semakin kuotanya tersedot terus. Begitu, semakin besar tersedotnya. Jadi itu yang paling baik. Jadi Bapak Ibu membuat dalam tanda petik kayak dipaksa ya Pak Bu. Jadi dipaksa untuk baca, begitu dipaksa untuk mengerti, paham, baru buat presentasinya. Itu barangkali. Demikian barangkali Pak Dendi. Ya Pak, kalau bahan paparannya kapan akan di-share Pak? Kalau habis ini Pak. Jadi materinya 5 giga Pak. Kalau setelah saya lihat itu ada 5 giga, 5 mega. Jadi kalau di WA itu dibatasi 2 kalau nggak salah. Jadi nanti akan saya buat 5 kali Pak. 5 kali, jadi Bapak tinggal lanjutin aja. Bapak ada di mana, itu mungkin nanti sampai Prof. Sutarman, jadi tidak perlu Prof. Sutarman nanti ngasih materi lagi, Bapak sudah punya slide PowerPoint-nya. Itu pakai Google Drive bisa Pak? Pakai Google Drive? Bisa Pak. Ya, bisa. Nanti saya coba pakai Google Drive, saya nanti akan share ke Bapak Ibu. Atau nanti saya kirim berdasarkan, mangga. Itu barangkali. Jazakallah Pak. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak, kita Satu sudah. lagi Pak, masalah tugas individu Pak. Ya, yang tugas individu itu apakah nanti setiap minggu setelah setiap paparan, kemudian nanti ada tugas individu untuk mahasiswa lainnya atau gimana Pak? Ya, jadi setelah presentasi itu sekali lagi Bapak Ibu bukan tugas kelompok. Jadi artinya satu video bukan berisi 3 materi postingan video, tapi setiap individu anggota harus sendiri-sendiri terpisah. Ini terkait dengan absensi karena ini kaitannya absensi. Setelah mahasiswa itu mengikuti materi yang tadi disampaikan, kemudian ada tugas individu. Itu setiap minggu, setiap akhir perkuliahan ada tugas dikumpulkan 24 jam. Hari Minggu jam 1 siang.
mudah-mudahan tidak mengeluh karena saya tidak akan buat soal baru, Bapak Ibu. Saya akan copy paste dari 5 atau 7 pertanyaan dari setiap sesi perkuliahan kita. Saya akan cuplik, saya potong, saya tempel, saya gunting, saya tempel di soal ujian. Gitu ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau saya tidak ngasih soal, Bapak Ibu yang rugi. Kalau dosen lain ngasih kisi-kisi, saya mah ngasih soal, Bu. Pak, gitu. Kagok edan ini. Jadi dosen lain ngasih kisi-kisi, saya ngasih soal, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengeluh. Ya, kadangkala kita mengeluh gitu karena bukan kita. Wa antakrobus lakum asalakum walau ya wa antum la ta'lamun. Kadangkala kita tidak suka pada sesuatu padahal itu baik untuk kita. Bisa jadi kita senang pada sesuatu tapi dia tidak baik buat kita. Ya, Allah Maha mengetahui dan kita tidak tahu mengenai itu. Jadi, selesai perkuliahan saya akan berikan review soal 6 sampai 7 soal. Nanti UTS saya tinggal copy paste begitu. Copy paste itu ujiannya hanya 2 jam saat itu ya Bapak Ibu. Saya ujiannya hanya 2 jam di saat itu. Jadi tidak ada tugas dibawa pulang ke rumah gitu dikerjakan sehari 3 hari baru ngerjakan karena Ibu tidak membuat model, tidak buat macam-macam. Jadi nanti saya akan akan ujian itu hanya 2 jam. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu sekalian? Sudah lebih dari 40 menit ini. Kalau tidak ada, saya rasa saya cukupkan sekian. Teriring doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dari setiap apa yang kita lakukan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Utulaha yastajib lakum barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak Ibu. Sami-sami Pak.